Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita jadwalnya apa? Presentasi. Ya, betul. Sudah siap presentasinya? Insya Allah siap. Ya, berarti sudah satu pekan kita tidak bertemu untuk materi ini. Berarti sekarang Ibu rasa dan Ibu harap semuanya sudah siap, materinya juga sudah siap. Untuk kelompok yang lainnya sudah memahami permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok yang lain. Betul? Betul. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita akan berdoa dulu untuk keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Baik, silakan Siva, dipimpin doa lagi. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lengkap masuk semua? Alhamdulillah. Lebih afdolnya Ibu absen lagi ya. Ya. Baik. Anissa, Arini, Fitri, mana Fitri? Oh, di belakang ya Fit. Bella, Rara, Uma, Mesya, Jaro, Subhan, Syifa, ya. Alhamdulillah ya, tetap jaga kesehatan walaupun katanya COVID sudah berlalu, tapi tetap kesehatan harus tetap dijaga. Sudah pada sarapan? Sarapan pagi itu juga sangat penting ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan sebelum ini ya, sebelum ke presentasi. Jadi Ibu mau itu dulu ya, memberikan sesuatu, menayangkan. Kedengaran tidak suaranya?
Apa namanya, serangkaian pandang tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Karena letak, luas, dan wilayah Indonesia menjadi negara yang sangat kaya. Karena letak, luas, dan batas wilayah Indonesia menjadi incaran negara-negara di dunia. Nah, kita tahu ya, dari dulu, dari zaman penjajahan, ada Inggris, Belanda, Spanyol, Jepang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kaya kan sumber daya alamnya. Nah, sekarang tinggal kita ini, kalian terutama ya, di sini adalah generasi penerus yang akan meneruskan, yang akan mengolah kekayaan alam ini sehingga menjadi bermanfaat dan menjadi akan bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk dunia. Maka dibutuhkan apa ini? Kecerdasan. Makanya ya, ini adalah sebagai salah satu sebab dari posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tahun 2014 Presiden Indonesia waktu itu Joko Widodo bersama dengan wakil presidennya mencanangkan, bermimpi, berharap bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Yang kita bahas besok ya untuk di pertemuan selanjutnya tentang poros maritim dunia. Sekarang kita masih di letak, luas, dan batas wilayah. Jadi, tunggu pertemuan kita selanjutnya, kita akan bahas tentang itu, bagaimana 5 pilar yang diusung untuk menuju ke Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, sekarang kita akan melanjutkan yaitu presentasi dari permasalahan yang sudah diangkat di pertemuan sebelumnya. Nah, silakan untuk dipersiapkan. Caranya adalah setiap kelompok itu perwakilan ya, satu orang maju ke depan. Satu orang, nanti untuk moderatornya itu saja. Ya, nanti ibu-ibu yang jadi moderator silakan. Yang lainnya, ketika kelompoknya maju, nanti kan ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Jadi bukan hanya yang di depan yang memberikan jawaban, tapi teman-teman yang ada di belakang juga sebagai kelompoknya bisa memberikan jawaban. Dan tidak menutup kemungkinan misalkan kelompok tersebut tidak bisa menjawab, bisa dilempar ke kelompok yang lain. Sekiranya semoga untuk diskusi ini kita bisa hidup dan bisa menghasilkan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dan menghasilkan solusi-solusi yang jenius dari anak-anak yang jenius. Sukses! Yes! Ya, silakan siapkan mejanya dan kursi, silakan di depan. Dilepas aja. Perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dari
kelompok masing-masing. Ayo. Baik, untuk diskusi presentasi kali ini, masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya selama maksimal 5 menit. Ya, 5 menit untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Setelah itu giliran ya, kelompok 1 5 menit, kelompok 2 5 menit, kelompok 3 5 menit. Setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1. Boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya dari kelas 11 dan saya mewakili kelompok 1. Indonesia termasuk negara yang paling kaya, sehingga negara Indonesia banyak dijajah dari negara-negara lain. Indonesia juga termasuk negara yang paling luas, terkaya, sehingga luas Indonesia itu meliputi secara garis astronominya, yaitu 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Menurut letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim, yaitu negara kelautan, sehingga wilayah Indonesia itu lebih luas lautannya ketimbang daratannya. Tidak mustahil jika tidak adanya permasalahan illegal fishing. Di sini saya akan menjelaskan dan menguraikan materi, yaitu mengenai illegal fishing. Mengenai illegal fishing ialah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Atau juga sebagai garis besarnya, illegal fishing adalah pencurian ikan secara diam-diam. Mengenai pencurian, emang ada pencurian secara terang-terangan? Tidak ada. Sebagai negara bahari juga yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, ancaman illegal fishing tentu selalu mengintai Indonesia. Tak hanya dilakukan nelayan lokal, aksi ilegal tersebut juga dilakukan oleh kapal-kapal asing. Adapun penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, yaitu karena terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan, dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Mengenai tenaga polisi perikanan atau polisi air, selain menangkap nelayan asing melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, juga berfungsi sebagai untuk melindungi kapal nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di wilayah perbatasan tersebut. Dengan begitu, banyak dampak dan kerugian yang akan timbul dari dampak tersebut. Dampak dan kerugian atas terjadinya illegal fishing tersebut, yaitu bukan hanya berupa kehilangan pendapatan negara, tetapi juga kehilangan peluang pertanian tiap tahun yang harus ditangkap atau dipanen oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing. Apa saja sih illegal fishing? Macam-macam illegal fishing bisa terjadi karena penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tertangkap terlarang, penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Dengan itu,
bilateral antar negara. Juga sebagai upaya kita untuk menjaga kelestarian kelautan kita, kita bisa menangkap pelaku illegal fishing tersebut dan memberinya hukuman sesuai internasional, menyita kapal penangkap ikan ilegal supaya mereka jerak, terus menghubungi negara terkait untuk diminta pertanggungjawaban. Sebisa mungkin kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga lokal, sebagai warga darat, kita harus bisa menjaga dan melestarikan kelautan kita sebisa mungkin. Mungkin ada pun cara lain yang menjadi hukuman untuk para nelayan asing. Bisa saja kita memberikan penembakan terhadap kapal mereka, ataupun malah membunuhnya, membunuh pelaku dari pencurian ikan tersebut. Mengenai pembunuhan, apakah itu suatu tindakan pembunuhan, menembak pelaku tersebut, apakah suatu pembunuhan? Tentu tidak. Karena apa? Karena di situ kita berupaya untuk menjaga kelautan kita sendiri sebagai kita pribuminya di negara itu. Jadi tidak ada pembunuhan itu menurut saya. Dan mengenai illegal fishing, di sini saya akan memberikan contoh lebih tepatnya yang telah terjadi di Indonesia, yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kapal MV Haifa. Kapal MV Haifa ditangkap di perairan Wanam, Merauke, Papua pada 26 Desember 2014 atas tuduhan pencurian ikan di wilayah tanpa surat izin pemerintah. Kapal tersebut juga sengaja mematikan automatic identification system atau AIS, alat pengelasan seharusnya terpasang di kapal ikan beroperasi di perairan Indonesia. Hasil dugaan curian dari kapal itu terdiri dari 800.658 ton ikan beku, 100.044 ton udang beku, serta 46 ton ikan hiu martil dan hiu koboi yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Kapal Haifa ini juga sudah 7 kali beraksi di Indonesia sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 70 miliar. Namun kapal dengan bobot Waktunya dipersingkat penjelasannya. Oke, Bu. Sekian, maaf. Jadi kesimpulannya kita harus bisa menjaga dan melestarikan
250 ml sebanyak 115 buah dan kantong plastik sebanyak 25 buah terdapat pula sepasang sendal jepit. Temuan itu menunjukkan betapa bahayanya dampak sampah plastik hingga menyebabkan kematian salah satu mamalia air terbesar di bumi ini. Butuh waktu lama agar sampah yang ada terurai dengan tanah, terutama sampah plastik, bahkan membutuhkan waktu lebih dari 1000 sampai 500 tahun lamanya. Tidakkah kita sebagai manusia mempunyai akal ini, memikirkan masa depan dengan hidup dan sehat tanpa sampah? Masih banyak masyarakat yang senang membuang sampah sembarangan. Lalu, siapakah yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah sampah ini? Apakah harus menunggu pemerintah turun tangan? Tentu saja, permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan mudah jika ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang ada akan membuahkan hasil yang baik terhadap keduanya. Wisatawan akan meningkat dan akan memperlancar perekonomian serta meningkatkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Kemudian, tentu saja pemerintah yang berwenang akan dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dan mendapat perhatian dari masyarakat lebih. Karena itu, perlu adanya rencana strategis dalam pengelolaan sampah di mana para pemangku kepentingan berkolaborasi dan berkampanye untuk tidak menggunakan plastik sama sekali, mendaur ulang plastik, dan mengembangkan lebih banyak mikroba pengurai plastik. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menangani sampah di laut. Di dalam kebijakan tersebut terdapat rencana aksi nasional atau RAN, penanganan sampah plastik di laut pada tahun 2018 sampai 2025 mendatang. 6 perusahaan besar Indonesia ikut bergabung seperti PT Coca-Cola Indonesia, PT Danone Indonesia, PT Indofood Sukses, PT Nestle Indonesia, Gentara Indonesia, dan PT Unilever Indonesia atau TBK. Program yang dinaungi PRO berjalan di Surabaya, Jawa Timur, dan Bali sejak 2020. Bagi dia, upaya tersebut menjadi bagian dari kepedulian industri dan menyelesaikan persoalan sampah. Target yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah penurunan sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025. Masyarakat minimal menjaga lingkungan di rumah sendiri. Apabila itu sudah bisa diterapkan dengan rutin, maka itu akan menjadi kebiasaan yang bisa diterapkan pada yang lebih luas lagi dan sangat membantu upaya pemerintah dan kemitraan yang menjalin kerjasama. Oleh karena itu, semoga semua usaha dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat mampu mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di laut serta menjaga biota laut dan sekitarnya. Oleh karena itu, ikan di laut akan aman dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya dari sampah plastik. Kesimpulannya, dari semua yang saya bahas tadi bahwa kita harus menjadi pengguna yang bijak dengan menjaga kelestarian lingkungan, bisa mengolah sampah plastik dan cermat dalam penggunaannya agar bisa hidup sehat dan damai ke depannya. Dan jangan lupa ingat, jangan membuang sampah ke sungai, apalagi sampah plastik. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan yang lain tetap konsentrasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelompok Lopri. Saya di sini mewakili dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan masalah-masalah di perbatasan Indonesia dan cara mengatasinya. Dalam bernegara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga. Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia,
Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Pulau India, Indonesia, dan Australia. Di antaranya wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daratan dan lautan udara di atasnya sepanjang perbatasan antara dua negara yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan. Contohnya, terjadinya sengketa wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Bermula ketika Indonesia dan Malaysia masing-masing sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Pada 27 Oktober 1969, tanda tangani perjanjian kapal batas landas kontinen Indonesia Malaysia yang disebut bahwa blok Ambalat milik Indonesia. Sejak saat itu konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas, khususnya pada tahun 1979 ketika Malaysia mengingkari perjanjian kapal batas landas kontinen. Penyebabnya ialah Indonesia merupakan negara kepulauan, kurang adanya perhatian dari pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana daerah perbatasan, lokasi yang terisolasi sehingga susah untuk dijangkau. Kesimpulannya ialah melakukan pengembangan di wilayah tersebut dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan kerjasama, pendekatan keamanan, dan pendekatan daya saing wilayah. Dengan begitu kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan akan terwujud. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasinya, nah sekarang kita akan pertajam untuk permasalahan ini, semoga dapat solusi dan kemudian kita akan laksanakan dari solusi itu sehingga menjadikan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Selanjutnya silakan 3 tanya ditunjukkan kalau bisa ke masing-masing ini ya kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok ada 1 pertanyaan dulu. Ya, silakan 3 penanya boleh untuk sesi. Ya, 1 ya itu ya. Ditunjukkannya ditunjukkan ke kelompok mana gitu ya. Nanti biar jelas nanti kelompoknya bisa ini 1. Oke. Pertanyaan lagi 1 pertanyaan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Mengapa? Subhan. Ya, boleh ditunjukkan ke kelompok mana Subhan? Itu kelompok 1. Mengapa Indonesia harus melakukan kerjasama bilateral dengan negara tetangga untuk mengatasi? Ya. Tadi hari ini kelompok 1. Kalau bisa ini ya dari kelompok 1. Oh iya. Iya. Boleh sih, boleh enggak apa-apa. Nanti bisa kelompok 1-nya libur atau kelompok 2 kerja. Bisa kelompok tadi kelompok 1 juga semua boleh. Ya. Silakan sekarang 1 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan. Ya. Catat ya Nis ya pertanyaannya ya. Untuk kelompok 3. Ya, silakan. Apa sengketa perbatasan yang pernah terjadi di Indonesia? Ya, baik, sudah. Untuk sementara 3 pertanyaannya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti selanjutnya di sesi berikutnya ya. Ya, silakan untuk ditanggapi mulai dari kelompok 1 dulu tadi, silakan. Maaf jawabannya sama bisa disampaikan atau kelompok bisa yang lain? Oh enggak, silakan, mau siapa aja boleh. Yang penting masih kelompok 1 dulu. Nanti misalkan kelompok 1 tidak bisa dilempar ke kelompok lain, misalkan ada yang bisa. Dimulai pertanyaan kali ini bisa diulang. Apa nama lembaga yang menangkap 3,7 ikan? Ya, boleh dijelaskan? Ya, enggak boleh, silakan.
Pada tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 3 kapal perikanan asing dan 12 awak kapal asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau sering disebut illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di Laut Sulawesi. Ya, gimana hari ini? Bah, tadi apa? Lembaganya apa tadi? Hah? Tadi lembaganya apa? Ya. Apa lembaganya tadi, Jaro? Kementerian Kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biasa disebut dengan KKP. Pernah baru mendengar ya? Iya. Iya. Makanya nih salah satu diskusi ini soal ini ada istilah-istilah baru. Jadi ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, catat ya itu sebagai juga ilmu baru buat kita. Selanjutnya pertanyaan kedua masih ke kelompok 1 tadi ya, ingat ya? Ya, silakan langsung ditanggapi bisa. Maka Indonesia harus melakukan kerjasama bilateral dengan negara tetangga untuk mengatasi Maaf, Ibu bisa diserahkan ke kelompok lain oleh kelompok saya tapi oleh Fitri. Boleh, silakan boleh. Karena kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya. Setidaknya ada 4 negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan illegal fishing secara bilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dikarenakan para pelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Gimana semua? Sudah jelas? Puas dengan jawaban Fitri? puas. Oke, baik. Kalau tidak puas nggak apa-apa, nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya di sesi selanjutnya. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Fitri untuk kelompok 3 ya? Ya, silakan. Ella di ini kan. Atau misalnya anggota kelompoknya mau membantu menjawab, silakan. Tentunya saya sangat setuju dengan hal ini karena inovasi ini menjadi pilihan yang paling efektif dan efisien dengan mengedepankan pemanfaatan potensi rumput laut tersebut sekaligus menghasilkan kemasan yang ramah lingkungan yang tidak menghasilkan sampah. Terlebih lagi, Indonesia itu merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia. Apalagi jenis rumput laut itu yaitu rumput laut merah. Karena rumput laut merupakan bahan utama untuk membuat bioplastik, jadi kita optimis Indonesia memiliki peran besar dalam pengembangan kemasan biodegradable dan sedotan dari rumput laut guna mengatasi krisis global dan juga kita bisa mengembangkan usaha kita sendiri. Sekian, terima kasih. Baik. Sudah puas dengan jawaban itu? Ya, berarti tinggal aplikasinya ya, terutama untuk penggunaan sampah plastik. Ya, baik. Selanjutnya untuk kelompok 3, masalah masyarakat yang ada di perbatasan. Apa saja masalah yang muncul? Silakan kelompok 3. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Adalah masalah-masalah yang masih terjadi di wilayah perbatasan diantaranya infrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebaran penduduk yang tidak merata, ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik, dan kerjaan ekonomi di negara tetangga dan sekitar atau batas. Oke, baik. Jadi infrastruktur ya, masalah infrastruktur, kemudian masalah-masalah sosial ekonomi, kemudian sengketa itu pasti akan ada gitu ya untuk di daerah perbatasan. Baik, saya rasa cukup ya untuk waktunya sudah habis. Kita aplaus untuk kita semuanya hari ini, luar biasa diskusi.
untuk menjadi solusi untuk kelompok kedua. Nah, untuk masalah di perbatasan juga itu menjadi harus apa? Itu adalah sebuah permasalahan serius untuk di perbatasan. Jadi kita harus tahu sebetulnya batas daratan Indonesia itu mana, provinsi yang mana, seberapa jauhnya, seberapa batasnya kita harus tahu. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu itu ya peta batas negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ada batas JEE-nya, kemudian ada batas teritorialnya, kemudian batas daratannya, utara, selatan, barat, timur, itu sudah lengkap. Kita harus tahu. Ya, jadi sebagai minimal kita sebagai pelajar, kita harus peduli, kita harus respect terhadap itu. Mumpung di kelas baru kelas 11 awal, jadi silahkan mimpilah yang tinggi untuk kemajuan bangsa ini. Indonesia menunggu para cendekiawan muda untuk bisa membangun Indonesia, mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dengan cara yang lebih bijak. Siap semuanya? Siap. Baik, itu saja untuk diskusi. Saya rasa cukup bagus, cukup diskusi. Silakan kalau selain nanti mau berdiskusi setelah ini, boleh untuk masalah ini. Kalau tadi merasa belum puas karena waktu kita yang terbatas. Untuk selanjutnya, Ibu mau mengevaluasi pembelajaran kita kali ini. Ibu sudah share tadi ya, sudah share di grup WA untuk Google Form. Itu untuk waktu sekitar berapa menit ya? Cukuplah 10 menit. Silakan Google Form-nya dibuka. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan. Ya, 10 menit cukup insya Allah. Silakan dibuka HP-nya, Google Form-nya dibuka juga. Ya, waktunya sampai pukul 11:20 ya. Sudah bisa? Ada buatannya kan? Ada, iya. Buka aja terus lihat. Di sukses, yes. Di grup WA kita ada. Ya semuanya wajib diisi. Kalau tidak diisi berarti nggak akan bisa ke halaman selanjutnya. Miss-nya isi aja, miss-nya bisa. Yang pentingnya yang tulis. Miss nomor induk siswa. Kelas berapa? Sekarang kan kelas 11. Supaya coba baca lagi dulu. Boleh. Ya, nama lengkap ya. Ada yang kesulitan boleh bertanya dulu ya. Kerjakan semampunya.
menit lagi. Rara sudah? Kerjakan semampunya sendiri-sendiri. Oke, waktunya habis. Sudah semua? Sudah. Ya. Itu kan pertanyaannya kebanyakan menurut pendapat kalian. Kalau menurut pendapat kan semuanya Benar. benar. Jadi tidak harus kemudian bertanya ke teman. Itu semuanya hasil dari pemahaman kalian ketika dari pekan kemarin kita belajar, kemudian sekarang dengan diskusi juga. Yaitu seputar situ kan pertanyaannya. Oke, baik. Sudah ya? Iya. Kalau sudah, sekarang ya kita siap-siap. Waktunya sudah sebentar lagi. Siap? Baik. Saya rasa sudah cukup 2 kali pertemuan kita di luar letak dan batas wilayah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang daerah daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Karakteristik daratan dan perairan yang ada di Indonesia itu materi dasarnya tetap ada di kelas 10. Perairan di materi apa dulu? Perairan itu di hidrosfer. Kemudian daratannya ada di pelajaran litosfer. Kemudian pedosfer. Masih ingat? Boleh. Nanti untuk bekal pertemuan kita selanjutnya silakan buka lagi materi pelajaran kelas 10. Baik, karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan dipimpin doa kembali. Kita coba tunggu ya, sekarang siap-siap dulu. Nah, silakan sifat disiapkan. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, sukses.